يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغى. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله كافة للناس بشيرا ونذيرا وهاديا إلى الحق وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأحياء. أما بعد، فيا معشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسlimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya,
juga takwa yang dapat menjadikan diri kita memiliki kepribadian sebagai muslim yang sejati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengangkat derajat umat manusia di permukaan bumi ini dengan kedudukan yang begitu tinggi sebagai khalifah fil ardh atau pemimpin di muka bumi. Dan khususnya segenap kaum muslimin dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai umat yang terbaik, khairu ummah yang ditampilkan di tengah-tengah umat manusia di permukaan bumi. Akan tetapi kedudukan tinggi yang demikian tentunya tidak dapat diperoleh sebagai hadiah, melainkan harus diperjuangkan dan diupayakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada dasarnya hidup ini memang penuh dengan perjuangan, lebih-lebih untuk menjadi umat yang terbaik amalnya atau sebagai muslim yang berkepribadian. Untuk mencapai kedudukan itu banyak kita jumpai ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW yang memberikan tuntunan bagaimana menjadi muslim sejati itu atau berkepribadian muslim. Di antara lain seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di dalam surat Al-Fat ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahaman bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum bi wujuhihim min athari sujud. Yang artinya kurang lebih Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras dan tegas terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kemudian mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka nampak pada muka mereka dan bekas sujud mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat itu melukiskan tentang sifat dan ciri-ciri pengikut Nabi Muhammad SAW dan sebagai seorang berkepribadian muslim yang memiliki sikap dan pegangan dalam menghadapi segala keadaan dan situasi. Kepribadian seorang muslim yang diharapkan itu memiliki tanda-tanda dan ciri-ciri. Di antaranya ada 5 hal. Yang pertama berkaitan dengan akidah dan persatuan. Seorang muslim sejati memiliki iman yang teguh dan kuat, tidak mudah goyah dan goncang, memiliki cita-cita luhur yang tidak pernah pudar, senantiasa mengerjakan kebajikan, sabar dan tabah menghadapi setiap cobaan dan sifat lainnya yang menunjukkan identitas dan kepribadian yang baik. Seorang muslim harus tegas dalam menentukan halal dan haram, merasa bangga menjadi muslim, yakni tidak malu dalam menunjukkan akidahnya terhadap siapapun, tegas dalam menghadapi kekufuran serta perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak akan terjerumus mencampur adukan antara yang halal dan yang haram. Sebab dalam ajaran agama Islam antara halal dan haram semuanya sudah jelas, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya sesungguhnya yang halal itu sudah jelas
dan yang haram pun juga sudah jelas. Yang kedua, ciri khas seorang muslim adalah memiliki kasih sayang di antara sesama mereka. Sikap hidup seorang muslim memiliki kepribadian muslim yang mantap. Ia senantiasa memelihara kasih sayang sesama, suka saling tolong-menolong, bantu-membantu, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Kasih sayang sesama muslim yang landasi persamaan akidah dan iman, bukan karena keturunan, bukan karena bangsa, harta dan kedudukan. Sehingga pertolongan dan bantuan yang diberikan terhadapnya semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim yang sadar dan penuh kasih sayang, tidaklah merasa sayang dan ragu-ragu, mengulurkan tangan membantu saudara-saudaranya seagama, yakni dengan memberikan apa yang mereka perlukan sesuai dengan kemampuan, dengan disertai keyakinan bahwa orang yang memberi itu lebih baik dari orang yang meminta. Sebagaimana penegasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, beliau menyatakan, al-yadul 'ulya khairun minal yadis sufla, yang artinya terlebih tangan di atas atau sebagai pemberi itu lebih baik daripada tangan yang di bawah atau yang menerima. Yang ketiga, Islam adalah bagaikan suatu bangunan yang sempurna, memiliki tiang penyangga yang memungkinkan tegaknya bangunan Islam itu sendiri. Adapun tiang Islam yang dimaksud yaitu salat 5 waktu sehari semalam, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang artinya salat adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan salat berarti ia menegakkan agama. Barang siapa meninggalkannya berarti telah merobohkan agama. Berdasarkan hadis itu jelas bahwa salat adalah ukuran iman dan Islam seseorang. Baik dan tidaknya iman seseorang dapat dilihat melalui praktek salat sehari-hari. Ibadah salat merupakan hubungan langsung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti penghambaan diri kepadanya. Salat juga merupakan pernyataan rasa syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepadanya. Selain itu, juga untuk keberuntungan hidup manusia di akhirat kelak, salat merupakan tabungan amal soleh yang hasilnya akan diterima sendiri oleh yang melaksanakannya. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa tegakkan salat 5 waktu sehari semalam. Sudah barang tentu salat yang memenuhi syarat dan rukunnya, sehingga salat kita memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ciri sebagai muslim adalah selalu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah dan bermuamalah, seorang muslim sejati adalah selalu berharap fadilah dan keutamaan serta ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata, sehingga semuanya itu dilakukan dengan penuh keikhlasan. Yang kelima, ciri khas sebagai muslim ada bekas sujud di wajahnya. Sebagai ciri yang kelima ini hanya akan kita temui pada orang-orang yang benar-benar hidupnya digunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam serta gemar menambahnya dengan salat-salat sunnah.
Ciri lahiriah yang dapat kita saksikan adalah pada kebersihan wajahnya yang seolah-olah memancarkan cahaya antara siraman air wudhu dan bekas sujud yang dilakukan karena semata-mata menuruti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita simak surat Ali Imran ayat 133 dan 136 yang intinya, segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga. Manusia dimanapun berada pasti memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebelum terlambat, marilah kita kembali bertaubat kepada jalan yang benar dan diridhai oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah kita menyesal sejak sekarang. Jangan sampai menyesal yang tidak mungkin ada kesempatan untuk memperbaikinya lagi. Itulah akhirat. Jika kita pandai mengatur diri, maka insya Allah surgalah tempat kita berdiam nanti. Itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang takwa, yang ditandai dengan pertama oleh takwa dalam orang yang selalu siap menafkahkan hartanya di jalan Allah, yakni yang selalu siap membantu untuk kesejahteraan umat manusia seperti membangun masjid, musala dan lain-lainnya. Yang kedua, ada orang yang bertakwa adalah orang yang mampu mengendalikan diri saat malas. Kemudian yang ketiga, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, setiap manusia pasti memiliki kekeliruan, kesalahan, kehilangan. Meminta maaf rasanya lebih mudah daripada memberi maaf. Karena meminta maaf berarti yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tidak terpuji, sedang memberi maaf adalah orang yang disakiti atau dizalimi. Dikala memberi maaf sangat terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ia benar-benar berlapang dada, mampu menghilangkan rasa dendam dan lain-lainnya. Ciri yang keempat, orang yang bertakwa, yaitu bila melakukan perbuatan keji dan menzalimi diri sendiri, ia segera meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada zat lain yang mampu mengampuni kecuali ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ciri-ciri orang yang mempunyai kepribadian muslim. Dan jika telah mampu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka tempatnya adalah surga, Jannatul Na'im. Semoga kita semua mampu mengatur diri kita menuju hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. اتقوا الله في السر والعلن وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات. فقال أحسن القائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم اغفر
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا يا الله يا Kami jadikanlah negeri kaum muslimin negeri yang baik, tentram dan damai penuh dengan ampunan-Mu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, terhindar dari penjajahan, baik penjajahan ekonomi, penjajahan politik, penjajahan sosial dan budaya, khususnya negeri Palestina yang saat ini sedang berjuang merebut kemerdekaannya, karena penjajahan itu tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhikrullahi akbar.